umumnya in general hasilnya rosework ini karakternya adalah apa aja tadi? Manis sama ya itu pronounce. Manis and pronounce, that's what. Lebih jelas sih itu ya. Lebih jelas. Tapi kalau aku selama nyobain kopi kamu yang jelas, ini adalah harganya dulu. Thank you banget buat teman-teman yang udah effort. Aku benar-benar tersentuh sekali sih. Ada yang pakai kopi kita loh di sana. Oh ya? Sepedaan. Street coffee kalau kita bilang. Street coffee, iya exactly. Street coffee. Pakai kopimu? Betul. TDS dan Actron hanyalah sebuah tools. Oke. If you cup this coffee with this certain profile, nice, terus ketemu Actron angkanya sekian, ya sudah berarti itu yang kita kunci supaya ini konsisten. That's it. Ini dia Andrew Tandra dari Andrew Rosework. Yeay. Tapi nggak ada penonton. Ya udah, tepuk tangan sendiri dulu. Kita mau bahas apa nih, Andrew? Nggak tahu. Mau bahas yang seru-seru. Karena kita kalau ketemu juga nggak pernah bahas-bahas yang serius. Betul, selalu ngawur. Gimana? Oke, tapi karena juga ada yang request, ya kan? Sama Andrew juga. Aku juga mau ngobrol apa, sama kamu juga udah tahu dari dulu, begini, begitu, sepak terjangnya udah tahu. Jadi kadang agak bingung nih, Andrew. Jadi biasanya kalau aku mulainya, ya udah profilnya aja dulu. So, jadi Andrew ini sekarang sebagai founder dari Andrew Roseworks, sekaligus ketua kompartemen roster di Indonesia. SCAI, ya kan, gitu. Nah, aku cuman pengen dengar kamu cerita sepak terjangmu ini awalnya ini, kan aku tahu kamu dulu awalnya bukan roster. Betul, saya murid Anda. Kamu cuma belajar jadi barista, buka kafe di toko rotinya keluarga, ya kan? Ya udah cuman bikin kopi, tapi tiba-tiba bisa memutuskan jadi roster. Dan lagian background sekolahmu kan waktu itu food scientist atau food science kan, ya itu. Coba mungkin kenapa bisa langkahnya bisa segitu? Padahal yang pertama belajar kopi bukan kamu loh. Adikku. Lah ya si adik malah. Kamu baru belakangan ya kan. Iya. Gimana itu? Awalnya memang aku belajar kopi ya disuruh temenin adikku kan. Ya buat lihatlah gimana gitu kan, buat sebenarnya buat lanjutin lah. Mami soalnya dulu waktu itu punya mimpi kayak kafe itu lagi in, boleh lah ya kita coba lah ya gitu. Terus ya mami kamu udah melihat lihat itu. Dong kan waktu aku pulang dari Belanda selesai sekolah dia lihat kafe kopi ini lagi tren nih gitu. Oke. Wah si Adis mau nih, adik aku udah lagi kan sering pergi ke Ombe kan. Ombe was everybody's inspiration waktu itu kan semua orang udah look up to Ombe. Everybody opens a cafe because of Ombe. Om Jason waktu sendiri di sana, the vibe was like dia cukup menginspirasi banyak orang waktu itu. dan waktu itu tuh bener ya inspirasi lah, you know, kayak having that kind of small shop, terus intimate banget sama customer, rame ya kan. Yang waktu itu Mami ada kepikiran untuk bikin seperti itu dan coffee sama baker waktu itu Mami itu visioner. Dia visioner banget. Termasuk nanti roaster itu dia betul-betul dia mikir ke depan gitu. Akhirnya aku temenin Adis dan seperti yang Ko Willy tahu ya waktu itu aku selalu bilang sama orang coffee itu waktu aku pelajari ternyata kayak easy version of food science. Cepat. Aku kan basicnya bakery. Kita roti salah besok ngulang. Kopi ya langsung itu ulang lagi gitu. Roasting pun salah ya ulangnya langsung gitu kan. Sampai kita buka cabang di Greenfield tempat roastery kita sekarang. Akhirnya 2018 tuh Mami tanya, Drew, dia tahu aku nggak bisa disentil orangnya. Lu nggak mau roasting sendiri? Memang nggak ada pikiran. Dia yang itu, lu nggak mau roasting sendiri. Ya malah mamimu yang dia sebenarnya aku sebenarnya nggak ada. Aku sebenarnya nggak ada kepikir, nggak ada apa dia. Lu nggak mau roasting sendiri? Nih toko ngasih 2 kali. Aku kan ngeliat realistisnya aja gitu. Mau kayak lu baru 2 toko ngerosting apa gitu kan. Terus
Aku bilang tunggu kali ini nanti mau buka yang Muara Karang, tunggu Albert balik, adik aku yang paling kecil balik, pegang Muara Karang, nanti kita cobalah supaya tempat seperti gak apa-apa lah dulu, start aja dulu, lu takut gitu. Gitu kok. Udah gitu. Ditantangin. Lu takut, lu gak mau cicil bareng mami gitu. Nah, jadi itu kayak ya udah gitu, kita mau dipanasin gitu langsung cari gitu. Nah, kebetulan bener-bener kayak Tuhan buka jalan, ya udah ada perobat second hand, good price baru 8 bulan. Oh ya? Itu baru 8 bulan perobat yang dulu itu, yang sampai sekarang masih ada, itu baru 8 bulan dulu. Good price aja, sikat lah. Oh. Dapat harga berapa tuh? 5 kilo kan? 5 kilo, 460 atau 480. Oh nggak nyampe gopek? Nggak nyampe. Baru 8 bulan pemakaian loh. New. Iya dong. New. Kayak wow oke banget ya. And then kita roasting terus, mungkin mami tuh tahu aku orangnya serius ya. Jadi kalau aku udah dalamin sesuatu tuh bisa jeret gitu loh. Jadi dia, I think she had a faith lah sama aku, kayak ya udah si Andrew bisa nih gitu. Awalnya kita pertama nyoba-nyoba sendiri dulu gitu. And then I have to thank Stefan. Setiap kali aku ngomongin roasting, aku selalu harus thank ke Stefan Setiadi sih. Dia yang ngerajain pertama. Sebenarnya kan dulu aku kliennya Stefan. Oh dulu kamu ngambilnya di Stefan. Banyak. Hideo, I have to thank Hideo juga. Hideo dulu banyak ngajarin aku tentang specialty coffee. How coffee can be different. Terus dulu juga aku klien Nagadi. Oh Nagadi kan sepupuku. Iya. Sepupu, koko sepupu paling tua. Dia. Yang dia dapat Indomaret akhirnya. Ton bro, gede banget. Terus juga aku dulu kliennya Morph, dulu kita pakai 3 roasting dan Stefan jadi 4. Aku sama Stefan we became good friends. Apalagi setelah aku tanding barista yang kedua di 2018. Stefan buat teman-teman yang nggak tahu ya, Stefan ini dia adalah roaster dan foundernya Two Hands Full Bandung. Legend. Ya. Legend sih memang. Hipster legend dia. Jadi Stefan kamu diajarin dia. Benar, karena waktu itu aku tuh ngurusin Stefan terus. Jadi ada waktu itu periodenya aku beli single origin kan sama Stefan, suka roastingannya. Terus, waktu itu green beans dia nggak nyampe, nyangkut, ada insiden. Nyangkut. Terus dia, ya aku chat mulu, Mang, green beans, kopi dong, single origin, belum nyampe ini. Dia bilang, udah lu roasting sendiri aja lah gitu. Dia setengah bercanda. Bener ya, gua kalau sampai dapet lu harus ajarin gua. Bener, dia ajarin. He was my first consultant, jadi I have to say, saya ambil shortcut dengan Stefan ngajarin tuh aku dapat shortcut gitu, kayak bener-bener orang yang mungkin habisin bisa ratusan kilo, aku cuma ya Max karung lah. Wah gila. Cepet. Dia datang ke Jakarta. Dia datang ke Jakarta, terus dia minta bayaran juga, kayak bercanda doang lah itu orang. Aku bilang ilmu yang dia kasih tuh priceless sih buat aku. Kayak aku tuh langsung dapat satu pattern roasting awal gitu, kayak ini dulu deh kita pakemin, akhirnya dapat ngulik-ngulik, terus sering ambil kelas online, Skotrau, Rob House, and then waktu itu Kemi kesini. Iya, kelasnya Kemi. Karena ketemu lagi sama Kemi itu belajar banyak sih. Nah, akhirnya ketemu style sendiri sampai sekarang. Dan every time kita selalu coba progress lah. Kita selalu punya kiblat untuk roasting, tapi kita juga mau roasting yang kita tuh progresif gitu. Nah, berani. Berarti kan kamu belajarnya dari banyak orang nih. Yes. Dari Stefan dapat ilmu kayak gini. Stefan, even Chris, teman-teman di Four Chambers, itu kita sering banget tukar pikiran. Edo, itu sering banget tukar pikiran. Terus kamu ngambil kelas Skotrau, kamu ngambil kelasnya Kemi. Semua punya sudut pandang kan beda-beda. Betul. Nah, terus kamu gimana combine sampai kamu tarik ini loh, my style itu seperti ini. Intinya sebenarnya yang harus kita pahami adalah, intinya dari semua orang ini adalah banyak jalan menuju Roma. Jadi nggak ada satupun yang paling benar. Even Skotrau yang segitu, udah sebut aja lah, segitu nabinya yang bukunya tuh saklek pol, kalau nggak gini lu salah. Lu nggak bisa ikutin sepol-pol itu. Dia banyak ngajarin basic yang baik. I think it's a good practice, itu buku pertama harus hatam, menurutku ya. Buat fundamental dulu ya. Skotrau tuh best. Skotrau tuh best buat fundamental roaster menurutku itu. Dan kalau next levelnya mau lebih pliable, lebih fleksibel, prinsipal banget, Rob House tuh membebaskan semua. Ini boleh kok, itu boleh kok. Curve gak harus begitu kok. Kalau Skotrau masih begini banget kan. Rob enggak. Boleh kok gitu. Dia gitu. Tapi masalahnya
bahayanya kalau orang yang nggak pernah tahu basic langsung loncat ke rope. Wah, ngawur. Nggak tahu. Ngawur pasti. Jadi aku paham. Jadi kalau mama dia bilang, oh lu boleh kok gini, asal lu tahu tujuannya mau apa. Betul, maksudnya tahu tujuannya mau kemana nih gitu. Kayak aku sebenarnya sama Kemi ya, pas Kemi pertama ngajar itu kan aku baru setahun roasting, belum nyampe. Aku perhatiin Kemi punya craft itu kayak, ini beda nih mas style gue nih. Hari pertama terus terang aku nggak ngerti apa-apa. Hari pertama tuh bengong. Kok gitu? Nah hari kedua baru, oh ternyata karena dia beneran dia kasih lihat craftnya, produknya ada di atas meja, cicip, enak. Lah ya nggak harus memang, nggak harus menang. Ya itulah makanya ada yang namanya master class. It's bukan bukan praktisnya, bukan hands on-nya yang mahal, tapi approach-nya, point of view-nya seorang roastmaster itu yang mahal menurutku. Pemahamannya. Cara dia pendekatan dia ke roasting itu yang mahal. Setiap roastmaster. Kayak sekarang aku ngajar pun ya ini caraku gitu. Itu yang mahal di situ kayak lu, ya ini gimana cara gue pendekatan gue ke kopi ini, misal kopi A, kopi B, kopi C natural, wash, honey gitu tuh. Semua kamu beda semua profil. Beda. Kita pendekatan kita selalu mau coba selalu nge-highlight quality dari kopinya. Gitu. Kita mau sweet tapi kita mau highlight gitu. Apa sih gitu. Kemi itu menarik, paling ngebuka mataku tuh Kemi. Style kita sangat berbeda. Nah, tapi kalau yang aku tahu dulu ya, karena aku sempat ikut sebentar kan waktu itu di kelasnya Kemi itu dengerin. Iya. Tapi nggak tahu, mungkin aku salah. Jadi kayaknya yang mau Kemi sampaikan itu dia lebih ke menurut dia yang dia kejar itu lebih ke sweet. Dia apa-apa dikit sweetness. Dia ngajarin waktu gula caramelization, betul. Jadi dia nggak ngomongin yang acidity gimana, tapi kayaknya dia itu lebih suka yang profile roasting yang memang harus ngeluarin sweetness-nya tinggi gitu. Iya. Dan Kemi itu bisa ngeroast cepet pol manis dan dia ngajarin. Dia fast roast gitu. Iya, dia kan ngajarin dulu waktu itu dikapingin kan gula, sucrose, terus mulai di caramelize, terus dia makin lama caramelization-nya kan makin lama makin panjang makin gelap. Dicobain tuh gula di caramelize 1 menit, 2 menit, 3 menit. Mana yang 5 menit yang putih? Sebenarnya. Menurut Kemi kan gitu. Jadi dibilang ya kita harus cepat gitu roastnya. Which is sebenarnya kan kalau semua orang pikir semakin di develop kan semakin manis. Enggak juga. Iya. Kalau di kelas Jeku lain lagi. Iya. Jeku nggak gitu appreciate di sucrose nih. Dia appreciate di candied sweetness yang udah caramelized. Ya itu aku bisa setuju tuh sama Kemi itu. Dia kalau dia bandingin yang gula putih, caramelized makin lama makin gelap mana yang paling manis. Mostly kebanyakan orang ini akan ngomong yang lebih manis itu yang karamel. Karena apa? Karena aromanya. Tapi secara taste sebenarnya yang paling manis itu yang putih. Gula putih. Cuman dia nggak punya aroma gitu loh. Cane sugar. Jadi caramelization jadi kita pun kayak buahnya pun acidity-nya lebih kebentuk. Kan karamel agak asam. Karamel agak acidic. Nah di situ pas kemarin tahun lalu ambil kelas sensori sama Jeku juga dijelasin itu ya dia lebih appreciate ke sana. Caramelized fruits, sugar gitu. Jadi kayak lebih acidity lebih jadi gitu. Iya kan akhirnya setiap guru itu akan punya point of view beda-beda. Point of view-nya beda-beda. Kalau kita saklek mah kita nggak akan bisa maju. Kita bisa serap aja itu coba. Terus baru kita cari style. Cari sendiri pasti ketemu kok. Nggak bisa semerta-merta satu orang pasti selalu benar. Dan menurutmu stylenya Roastwork ini lu kemana nih? Jadi karakter yang selalu menonjol di roastinganmu ini apa nih? Yang orang selama ini selalu bilang kita manis, pronounced, and simple. Kita tuh notes kita tuh tek gitu. Keluarnya 1, 2, 3 jelas gitu. Orang nyari itu nggak susah. That's it. Dan aku pun semakin kesini kita taruh testing notes cuma kayak 3, 4. Oke. Ikutin IBC aja kemarin. Yang penting pronounce gitu ya. Apa kita nggak bisa sebut hin lagi. Kalau di kita hin di orang lain nggak kerasa. Jadi kita pengen selalu progresif lah. Jadi aku selalu bilang dulu I'm a big fan of Market Lane. Oh, Market Lane ini
Melbourne. Karena roastingannya. Oh itu aku juga demen banget. Iya. Udah lama Stabil. banget toh nggak ada yang bawain aku Market Lane. Itu enak banget. Manis, stabil, gitu aja. Iya, Dia nggak pernah terlalu enak, nggak pernah nggak enak. Stuck gitu. Iya, Di betul. situ aja di situ. Dan aku suka how the business is very human. Hmm. Dia ya udah big corp juga. Dia itu kalau kita ke Melbourne ya dia orang kesana nggak keintimidasi. Orang kesana ya, kopi. Dan nggak ada malu-malu, nggak segen nanya sama barisannya, ini kopi gimana rasanya? Apa? Gue mau bawa pulang nih, bisa nggak di grind atau dia kan juga terima kayak refill bag kan biar nggak banyak buang plastik tuh, refill toples. Nah, itu tuh enak tuh nggak? Itu aku suka. Tapi aku juga satu lagi Cold Black. Oh nggak tahu, aku belum pernah. Cold Black Melbourne. I like how they're being progressive with their roast. Jadi mereka berani banget kalau kopinya geisha gitu, mereka bisa light Paul. Berani banget, hajar gitu. Oke. Kopinya harus di-develop. Nah, kita sekarang combine those two. Kita begitu, kalau ya kita sekarang berani gitu, kayak Ethiopian, geisha, sikat. Harus berani. Gitu. Jadi kamu umumnya in general hasilnya roastwork ini karakternya adalah apa aja tadi? Manis sama ya itu pronounce, manis and pronounce, that's what. Lebih jelas gitu ya. Lebih jelas. Tapi kalau aku selama nyobain kopi kamu yang jelas, ini adalah harganya dulu. Jelas mahal. Mahal. Ini Kenapa? Kopi kita. Ketika gini ya, orang buka roastery pada umumnya berlomba-lomba. Gue harus jual murah biar cepet, karena orang marketnya ini besar. Kadang banyak kedai-kedai kecil yang cari kopi murah nih, mainnya ke sini nih, ya entah gimana caranya nyari source, tapi membuka market ke situ. Tapi lu bikin market yang ini nggak murah loh, mahal loh. Aku sampai waktu itu aku nyari kamu yang kita sisipan itu, ambil ini, oh ini kayaknya enak. Iya. Ini ambil ini. Oh iya. Set, bayar, nggak lihat harga, Drew. Ini kan beli 3 tuh 800.000, anjing 800.000. Ternyata ada satu yang spesial yang apa itu yang dia udah 400 lebih gitu. Itu emas lah. Iya, aku kan nggak ngerti kayak gitu dan nggak nanya harga gitu loh. Anjing mahal banget ya, yaudah bayar. Kenapa kamu bermain di market itu? Aku dari dulu tuh merasa kalau ngadu murah nggak ada habisnya. Sampai detik ini pun aku ngerasa seperti itu. There's always a minimum margin yang kita bisa ambil di roastery. Itu selalu begitu. Aku kebetulan puji Tuhan istriku orang finance. Oke. Jadi hitung-hitungan kita tuh khatam banget. Berapa persen yang kita harus ambil, berapa persen minimum yang kita bisa harus putar. Jangan sampai nyentuh minimum supaya kita nggak stuck. Kita sudah hitung semua dan kita juga ngerasa kopi semakin kesini itu nggak semakin murah. Itu sulit banget kita mau naik terus kan. Naik terus. Jadi kalau kita juga nggak keep up, kita bisa mati. Kalau kita terus mau murah itu kita nggak susah keep up. Terus keep up. Nah, mengenai ngomong kedai-kedai kecil dan banyak beberapa sekarang yang warung ternyata pakai sepeda gitu. Aku terus terang thank you banget buat teman-teman yang udah effort. Aku benar-benar tersentuh sekali sih. Ada yang pakai kopi kita loh di sana. Oh ya? Sepedaan. Street coffee kalau kita bilang. Street coffee. Iya, exactly. Street coffee. Pakai kopimu? Betul. Bingung kan? Aku juga, waduh, profitnya gimana nih kan? Mereka juga bisa mahal kan? Nah makanya kita tuh kemarin untuk kita akalin, gimana kita bisa ada create segmen yang lebih affordable lah. Kita tahu lah, maksudnya nggak semua orang minum Ethiopian tiap hari. Lokal juga sekarang lokal yang aku lagi simpen nanti kita mau rilis Januari sampai Juni itu premium semua. Memang private lot kita semua. Kita baru bahas tuang. Terus aku kemarin ke Payolan segala macam. Kita bikin private lot segala macam. Itu emang nggak murah gitu. Cuman kan kita ada coffee yang kita sebut di Tokopedia kita as regional coffees. Regional coffees adalah coffee yang kita pakai untuk blend. Tetap specialty grade, tapi grade 1 buat blend. Gitu. Oh, oke. Nah aku pecah sekarang. Untuk jadi filter, jadi espresso yang harganya lebih affordable. Dan ya itu, kita ini segmennya buat regional coffees yang lebih affordable. Dibilang sampai akan seenak lokal yang nanti kita rilis, sepertinya tidak.
obviously. Cuman cukup gitu. Kayak kerinci natural kita yang pakai buat blend itu bagus banget. Gayo yang kita lepas nanti, ini kan sekarang Gayo Adena, itu juga bagus banget. Kita kan memang juga blend kita, nah kenapa kita berani gitu? Karena kita bikin blend aja pakai grade yang atas. Jadi kenapa enggak kita pecah sekarang? Tuh. Oke, tapi gini Drew, kan ketika kamu start jualan kopi, ya. Kenapa enggak? Ya. Yang tahu kamu adalah roaster dan kamu bisa merosting kopi itu dengan bagus, siapa? Kan belum banyak. Belum banyak kan? Tapi kamu udah berani ngasih price segitu tinggi. Waktu itu emang kamu merasa kamu sejago apa sih? Iya, lu siapa gitu kan? Bukan lu kayaknya lu pede banget gitu loh. Aku seenak apa kamu sepercaya diri apa bisa berani jual kopi begitu? Apa kelebihannya dibanding roastery lain? Simply waktu itu kayaknya aku memang tipe orang yang tahu kayak misalnya gini. Kayak aku bikin sesuatu, I know my worth gitu. Aku tahu seberapa worth it barangku gitu. Dan effortku yang aku lakukan segala macam, itu aku tahu. Dan ini aku buka-bukaan aja. Satu karung green beans itu aku nggak hitung sebagai satu karung. Jadi? Less, karena aku tahu aku ada profiling. Jadi kenapa itu harga agak di atas. Gitu, karena pasti kamu akan ambil untuk pasti profiling. Ada yang buang, pasti ada yang kena. Kita tuh, ya tanya anak roastery lah, kalau ada yang fail ya kita buang. Tapi sekarang kita ada satu segmen lagi di Tokopedia namanya test roast. Jadi kita nggak terlalu mubazir lah. Test roast ini kalau meleset cracknya sudah gelapin buat orang kopi susu gitu. Iya, tapi kayak begitu. Yang tahu word of value-nya itu kan cuma kamu. Betul. Orang lain kan nggak tahu. Itu bener-bener kalau aku mau ngomong ya, itu puji Tuhan sih. Bener-bener Tuhan buka jalan. Jadi awal-awal roasting tuh memang mahal, tapi orang kan beli ya. Terus orang ya, itu word of mouth itu yang kayaknya orang ngomong enak nih, cocok nih gitu. Baru pelan-pelan. Aku pun tidak, aku dan Mami lah, kita Aerosearch, PT Kopi Masa Depan itu being owned by 2%, aku dan mamaku komisarisnya. Kita berdua sampai detik ini tidak pernah menyangka kita ada di poin ini sekarang di dunia kopi. Mana ada yang kepikir? Aku teman-temanku di Belanda, profesorku ngelihat kerjaanku sekarang semua pakai, lu ngapain nih? Kayak kok roaster tuh kayak barista championship gitu kayak itu sih kayak mereka semua pada bingung gitu. Tapi kita semua nggak ada yang kepikir Tuhan buka jalan sampai detik ini dan at this point is already too late to go back to go anywhere else but coffee. Aku dulu coffee itu mungkin bukan mata pencaharian utama, dulu kan kafe ya. Tapi kalau nggak buka roastery, coffee aku mati loh. Tapi gini, memang ya aku sih cukup amazed ya dengan apa yang kamu lakuin dan ternyata reach out-nya itu memang nyampe-nya itu memang sampai ke bawah. Jadi aku ini kan di Kediri. Di Kediri aku buka coffee shop ini agak sedikit keluar dari pusat kota. Terus aku juga punya kenalan barista yang baru dapat partner, dia buka lagi coffee shop, itu lebih minggir lagi. Lebih jauh dari tempatku dan dia udah di luar Kediri nih, dia udah di kabupaten nih dia. Dia buka situ tempatnya memang oke lah, bagus, dia partnernya pun juga oke. Dia cukup idealis, dia juga mau ngikutin sama-sama kayak aku semuanya full Arabica, ya kan? Dia ditulis 100% full Arabica. Terus dia juga punya single origin itu udah mulai dibikin tier-tier. Tier paling tingginya, aku datang ke sana. Nih, yang paling mahal apa nih? Kita yang tier tertinggi ini yang ada. Kopimu, anjing. Kenapa males banget itu? Ya, kenapa kopinya dia? Ya udah deh, ini satu. Emang kayak gini laku Pak di sini Pak. Jadi ada orang. Puji Tuhan. Aku beneran itu hal-hal seperti itu aku yang nggak sangka. Gini, mereka bilang laku itu bukan berarti sehari laku banyak. Tapi dia buka satu pack, itu nggak nyampe 2 minggu habis. Gitu loh, ya kan itu cukup laku dong itu berarti. Hal kayak gitu kok aku nggak tahu kalau nggak ada yang cerita. Plus kalau aku nggak ke kota-kota. Kayak kemarin aku goes dari Banyuwangi ke Canggu. Banyuwangi itu ada yang pakai. Banyuwangi? Ada pakai aku sama Edo. Dia espresso pakai Edo, filternya pakai aku.
Itu Koroni. Street coffee ya itu. Bukan street coffee, dia lumayan ini coffee shop proper lah. Oh. Tapi in a very small town, Banyuwangi loh. Iya. Kota pelabuhan gitu sana gitu. Kayak wow, dan bagus barista di Banyuwangi juga bilang ada lagi yang pakai di Ijennya. Naik ke atas. I think ya next year aku kayak pengen bisa. Aku selalu kayak I'm always touch ya teman-teman lah yang pakai gitu. Ya harga, aku soalnya harga, nah pricing tuh aku selalu ikutin ini greensnya. Kita pakai pesanan, jadi kita ikutin greensnya. Jadi mungkin. Jadi harga ini bisa berubah-berubah. Iya kalau kayak aku selalu bilang ke wholesale deh, wholesaleku nggak bisa one day turun loh. Bisa, ya waktu itu pernah sempat turun kalau green beans itu, there's no point buat aku jual mahal. Green beans turun ya turun, sempat, tapi sekarang. Jadi kamu punya single origin lokal nih. Ada 4 atau 5 origin dan itu harganya beda-beda. Beda-beda lah. Tergantung green bean-nya. Tergantung green beans, kita nggak pernah ambil yang namanya fixed margin, kita nggak pernah. Itu satu contekan tuh buat financial roastery. Oke. Tapi ya different roaster. Tapi kan jadi ngacak kan. Kita karena ya harga origin lain-lain. Contoh. Tiap Desember aku rilis Puntang Tipika tuh. Nah, itu kan nggak murah tuh. Green beans-nya kan mahal pol. Ya beda. Dan aku pun waktu itu, inisiasi ngambil Puntang Tipika ini adalah aku mau ngajak teman-teman tuh buat bisa apresiasi this unique variety local. Yang kita tuh nggak tahu apa yang orang dulu bilang Sunda Geisha. Nah, aku mau naikin konsumsinya. Sampai detik ini kita selalu ambil dan ya memang harganya ya tiap tahun pun naik banget sih itu. Sekarang berapa dia per kilo? 3. Anjir, udah kepala 3. Oh, dari dulu Mas. Nah, aku sih nggak pernah mengambil kopi-kopi yang begitu ya. 350 ya? 350 ya, local. But it's very good. Aku hampir mau pakai itu buat tanding tahun lalu. Oh ya? Hampir. Cuma waktu kita, kan panennya terlalu jauh sama tanding tuh. Agak pudar rasanya. Kamu masih tertarik buat ikut kompetisi lagi dulu? One day. Belum satu soalnya. Belum satu. Nanti aku kayak 2-3 tahun lagi aku masih kayak mau aku nggak suka, aku ya pribadi aku nggak suka tanding tuh terus. Enggak, lu diam dulu, pikir mau apa? Apa pesan yang mau disampaikan? Apa yang industri ini butuh? Because Barista Championship is a platform for you to speak. Iya. Kayak aku kemarin ngomongin fundamentals, like core, apa nih yang penting gitu. Aku merasa nih specialty coffee terlalu ribet. Aku mau buktiin ya, you play with fundamentals and simplicity, bisa gitu. Talk about Kaizen kan, improvement juga, but kita improvement di hal-hal fundamentals gitu. Nanti 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, ya apa yang kita mau sebut. Karena nih, kalau tanding terus, habis ya. Habis. Orang ngeliat si Edu, ngomong apa sih? Hilang message-nya. Karena menurut aku, message itu yang paling penting di kompetisi. Kamu terakhir ikut tahun berapa? 18. 2018 terakhir. Peringkat berapa tuh? Iya, parah bos. Masuk final nggak sih? Mana? Final terakhir itu tahun lalu. Itu final pertamaku tuh tahun lalu. Aku tuh ya mungkin lebih. Oh iya, kamu tahun lalu ikut ya. Tahun lalu ikut ya. Finalku tahun lalu. Itu juara 3 itu pertama kali. 17 tanding. Everybody knows my case ya. Papan tulis. Iya, lo bapak bawa papan tulis. Masuk ke 12 tapi harusnya enggak. Ya udah. 18 aku main lagi. Even masuk semi. Balik lagi. Itu yang papan tulis itu apa yang di notes sama judge waktu itu? Buka-bukaan aja. Jadi memang gimana ya? Aku tuh harusnya udah nggak lewat. Misalnya aku udah di announce lewat. Cuman waktu itu rapnya siapa ya? Bryden deh. Pas aku semi main, dia baru lewat. Dia lihat nih. Gak boleh nih. Oh sebelumnya lolos? Lolos. Jadi mau bagus pun di semi, ya nggak akan bisa final. Tapi kalau ketahuan itu dari prelims, coret. Iya. Bercandaan semua orang kan. Papan tulis, sorry di 7 years ago, it's fine. Now you know, sekarang tahu. Iya itu kan pertama belajar. Aku pun,
there's no shame in it. Semua orang ngelakuin kesalahan dan aku bersyukur sama Tuhan, aku ngelakuin banyak kesalahan di tanding-tanding aku yang pertama sehingga sekarang itu mungkin salah satu kenapa aku ya justru lebih successful di coaching. Arif, karena kamu udah tahu I fail apa-apa a lot. yang Aku gagal banyak banget. iya karena di belajar itu kita bisa ngasih tahu orang lu jangan gini, Bisa jangan bantu orang, gini. jangan gini. Latihan tuh gini loh. Latihan tuh structure loh. Dan akhirnya kenapa aku mau tanding tahun lalu? Karena aku mau practice what I preach. Aku selalu bilang, lu latihan structure, lu latihan tuh keras gitu. Dan aku praktekin ke diriku sendiri. Itu aku ingat papan tulis itu ya, pertama kali aku lihat itu ya, aku tuh cuma mikirnya, ini emang dari kemarin-kemarin yang latihan bareng kamu gak ada yang ngingetin. Ya aku punya coach itu cuman ya sayang sekali tidak di. Mungkin dia nggak paham juga kali ya. Exactly. Yeah, I mean nggak paham. Ya as a coach arena harusnya tahu, cuman aku nggak bisa lain. Itu semua salahku. I should. Iya dong. I should Kamu be nggak the bisa one. blame other Gak bisa. people, nggak bisa. Aku harusnya adalah satu-satunya orang yang penuh Iya, mengerti betul. arena. Aku nggak mau salahnya orang. Tahun kedua aku nggak even masuk semi kok. 2018 itu aku berhenti. 2018 itu aku berhenti. Aku pikir, nah itu mulai roastery. Aku pikir, nah makanya aku selalu tulis rogue on a mission. Aku bukan bilang aku berhenti tanding, tapi aku mau pergi dulu as a rogue, and then belajar. Dan dalam tengah-tengah waktu itu ya aku ketemu semua champion yang apa ya? Aku sempat bantuin Aga roasting buat Aga 2019 West. Arif, Miki, dan aku tuh bener-bener dari mereka semua pun ya aku bisa belajar lah, maksudnya. Gila sampai mereka sekarang minta kamu yang roastingin ya buat kompetisinya mereka ya. Yes, Arif paling sering ya Arif Kok bisa sejago itu toh kamu itu? Nah itu dia, kayaknya tuh dari roastingin buat kompetitor itu mungkin nama Aerosox juga naik lah, puji Tuhan lah. Dan aku juga bersyukur dipercaya sama mereka buat roasting buat mereka sedemikian rupa. Dan setiap kali aku roasting buat mereka, aku selalu belajar hal baru. Oh ternyata approach-nya gini ya. Oh ternyata bisa begini ya. Oh ternyata gitu ya. Berarti lu bisa breaking tuh. Ini rosternya champion nih. Wah. Tapi aku nggak pernah. Iya meskipun demikian ya. Bisa breaking gitu loh. Aku selalu taruh itu di credential. Jadi kayak aku kan punya kayak bukan komprof ya. Personal profile lah. Kayak orang mau tahu aku siapa ya. Aku udah siapin file gitu. I put that on my credential. Aku roast buat siapa. Dan aku izin. Aku ngomong. Oh iya. Ya, That's nice. Aku bilang, aku udah bilang gitu. Aku mau taruh namanya di aku punya company profile ya kita ngomong gitu. CV. Ya CV lah. Aku selalu taruhnya kalau ya company profile Andrew Russell is me, right? Yeah. Aku buka kita semua punya achievement, kita punya credentials, kita taruh Arif, Ika, Ardi dulu kan juara 3 di West Brewers. Oh Ardinya Aang. Ardi Aang. Itu tahun keduanya kan tahun 2020 kan juara 1. Aku bersyukur sih dipercaya sama mereka semua buat roast. Jadi aku bisa belajar juga sih sebenarnya. Dan waktu temenin Aga ke Fushan itu juga belajar loh. Gokil ya, padahal ya belum lama loh. Kami termasuk ya baru new roster gitu loh. Kalau aku lihat ya belum yang kayak Stefan ya, kita tahu memang udah pro banget. Udah pro gitu loh. Tapi kamu ya cepet ya. Aku tuh dan aku bersyukur sama Mami juga dulu cemplungin aku segitu dalamnya, maksudnya taruh aku di food science. Jadi pas ketemu roasting itu juga cepat banget ngertinya, gampang. Menurutku ya, ini orang pasti kesel dengarnya. Roasting tuh menurutku gampang. Roasting tuh menurutku sangat mudah, menurutku. Tapi mungkin buat orang lain enggak. Tapi menurutku tuh kayak minum air, gitu. Gampang. Gampangnya dalam arti gimana? Aku sih kalau suruh roasting juga gampang, cuman enak atau enggak tahu gitu loh. Apa ya? Gimana gampangnya? Aku selalu take things to the simple way, dan aku selalu percaya orang yang pintar selalu akan membuat hal itu menjadi mudah. Aku justru sebel orang yang over complicate things gitu, kayak relationship juga kan. Kalau terlalu ribet ya kita tinggal nih, nggak mau gitu. Cuma tapi kalau memang masih layak diperjuangkan, jadi diperjuangin dulu bro. Gitu loh. Kalau aku tuh kalau ngeliat orang overly complicate things ya, aku ya
Hah gitu. Dari zaman sekolah. Dari zaman kuliah ngeliat orang nge-breakdown rumus gitu misalnya. Apaan sih gitu kayak. Enggak sih, enggak gitu. Aku selalu cari shortcut gitu. Selalu cari inti-intinya dan menurutku roasting tuh gak susah. Aku selalu ambil intinya. Yang penting lu selalu dapat apa yang kamu mau. Iya, cepet apanya? Hasilnya, result. Iya, cepet lambat, temperature gede kecil, development panjang pendek. Itu sih kayak dan ujung-ujungnya adalah Actren. Actren is Actren. Tapi kembali lagi semuanya ke palat. TDS dan Actren hanyalah sebuah tools. If you cup this coffee with this certain profile, nice, terus ketemu Actren angkanya sekian, ya sudah berarti itu yang kita kunci supaya ini konsisten. That's it. Bukan kita roastingan ini, coffee ini, kita ngejar Actren yang saklek harus gitu. Enggak. Kayak misalnya, ya kalau di COI kemarin diajarin natural harus sekian sampai sekian. Dua tahun lalu kan aku technical lead, jadi aku head roasternya COI. Itu ketemu, wah iya itu roasting berapa ratus kilo tuh. I was so blessed, meskipun di tengah-tengah perjalanan itu teman-teman volunteer pasti tahu aku banyak debat banget sama yang head judge-nya namanya John Thompson. Tapi at the end of the day, if John Thompson watch this, I'm very blessed to meet you and to learn from you. Betul-betul memang. Tapi dia nggak mungkin sih nonton. Dia nggak mungkin nonton, cuman ya he hates me probably. Karena kita debat terus, kayak kita debat sampai di stop sama Michael. Lu denger dulu kayak, oke, siap gitu. Dia jadi kayak saklek gitu, natural sekian sampai sekian, anaerobik sekian. Was tight banget. Oh, miss dua Actren, ulang. Two numbers. Miss karena dia kan tujuannya kan untuk cupping. Dan dia tujuannya baik banget. Dia bilang, Drew, lu harus tahu semua farmer itu punya kesempatan yang sama di cupping table. Lu nggak boleh sembarangan karena ini livelihood mereka, ini hidup mereka. Jadi kalau lu salah, lu sembarangan, ya udah, lu nggak fair sama mereka. Semua coffee punya kesempatan yang sama fairnya dengan coffee lain. Jadi kayak aku senang banget sih itu wet hull di cupping wet hull. Wet hull ada angka sendiri tuh, susah banget tuh roasting wet hull konsisten. Mental-mentul kopinya kan. Nah, berarti ya bedanya kalau kita roasting buat cupping specialty, kan semua kopi diperlakukan di roasting sama. Nah, sedangkan COE, setiap origin lo harus cari optimumnya dia. Iya, sampai dulu waktu yang COE, Aceh wet hull, Flores, Aceh wet hull, Sumatera wet hull, Aceh wet hull sama Jawa wet hull, aku bikin dua profil beda. Gak sama, gak bisa. Karena memang ya untuk COE ini ya tiap origin ini kamu harus optimumin. Iya, dan dia tuh harus nge-hit angka itu. Nah, whilst kalau kita di production, nah itu yang si John selalu debatin, whilst kita di production, nah kita kan palat kita, style gue nih, gue suka cup ini dan kita kunci Actren. Nah, dia bilang, si John bilang, this is not production bro, dia bilang, nggak bisa, ini tuh livelihood mereka, lu nggak bisa yang kayak, ini cara gue mau develop coffee gini, nggak bisa. Certain numbers. It was crazy sih. Gila. John Thompson itu. Gila sih. Semua, makanya. Lu masih berani ngeyel ya? Ya, aku gitu loh. Orangnya, aku nggak bisa yang disuruh tanpa alasan. Aku mesti tahu reasoningnya gitu loh. Iya. Karena itu extremely light. Tapi, dan aku akhirnya ngerti kenapa dia mau slide itu. Jadi kalau ada sedikit taint, sedikit kotor-kotor, ulang lagi. Itu enggak sama. Jadi dia cup. Jadi hasilnya waktu 2022 itu ya ada misalnya sour dikit out. Iodine dikit out. Medicinal dikit out. Bener-bener di take out sama dia. Gila, ya berarti yang memang disajikan pada waktu cupping is the best. Profilnya semua. The best. Aku belajar banyak sih. Jadi bener-bener bedain yang namanya sample roasting, especially buat COE, beda namanya production. Dan di situ aku belajar Actren is an Actren. Actren adalah sebuah angka. Dan memang angka itu akan berkorelate, memang korelate sama rasa. Misalnya Actren 90 ya rasanya begini. Actren 85 ya rasanya begini. Jadi kita selalu targetnya tuh itu.
Di situ aku belajar style roasting baru juga sama John. Jadi selalu nyerap ya. Meskipun waktu itu wah gila, those days are painful ya, sampai pulang setengah 3. Gila sih. Setengah 3 loh. Aku sih dengar ceritanya waktu itu sih si Doi sih memang gila sih. Boys, Gila setengah sih. 3. Berapa Makanya ratus sampai sekarang tuh aku sama anak-anaknya angkatan 2022 yang roaster ya, kita deket banget sih. Nah kebetulan Fajar juga udah kerja sama kita kan, sama Aerosource kan. Jadi kita selalu reminiscing the good old days. Ketawa, sekarang ketawa ngomong itu. Dulu, woi ngedumel. Emosi. Woi, emosi. Fajar itu ya dulu ya, jam 5 baru nyampe rumah. Setengah 5 baru nyampe rumah. 9 dia udah depan laptop lagi, di depan mesin roasting lagi. Di Kemang lagi. Gila. Aku masuk rumah sakit kan. Oh iya? Aku masuk rumah sakit, baru keluar 2 minggu, roasting lagi. Tapi aku seminggu pertama itu aku minta pulang cepat. Minggu depan digeber lagi sampai subuh. Tapi nggak nyesel lah, belajar. Iyalah itu belajar. Experience yang bisa didapat. John Thompson is the guy. Dari orang UK kan, precise banget to the T. Wah, gila. Gokil ya. Perjalanan. Berarti sekarang profil kamu ini memang nggak yang gitu-gitu aja dong, berarti berkembang juga nih. Selalu berkembang. Sekarang makanya orang, tapi kita selalu punya DNA-nya selalu punya DNA. Kita mau manis dan kita mau pronounce. Progresif itu yang sekarang kalau orang ngomong. Ini sekarang roastingnya beda, ya progresif. We're progresif, kita berani sekarang gitu loh. Karena coffee sekarang juga prosesnya makin aneh-aneh. Kita nggak mungkin nge-roast anaerobic yang zaman now nih kayak dulu. Beda. Natural sekarang, kayak natural dulu nggak bisa, gosong Pak. Iya. Aku sih nggak tahu bedanya roastingnya ya. Cuman yang aku lihat sekarang ini memang natural itu dari ketika awal rame-ramenya natural sampai hari ini itu berubah semua. Dan sekarang jauh lebih pleasant, lebih soft. Gitu. Dulu kan kenceng-kencengan. Ya. Sekarang justru malah lebih nice, lebih cakep gitu. Justru sekarang udah mulai kembali lagi yang kayak sebelum itu semua terjadi gitu. Anaerobic juga udah mulai clean lagi gitu. Kita nggak bisa ngeroast anaerobic yang kayak dulu-dulu lagi, yang kayak sekarang di-push kayak dulu mah susah. Tapi aku dengar kamu juga nggak suka banget sama infused coffee ya? I cannot. It's not, ini udah bisa. Aku tadi baru dari banyak booth lah, and then I just met Kemal. Archers kita ketawa-tawa bilang, wah gua kalau surfing, tadi aroma nativo kan. Di luar katanya juga banyak banget loh, infused coffee. Ini yang perlu aku kan sempat bahas di YouTube-ku kan, aku bilang, masalahnya itu bukan infused, terserah. But being open is a must. Lu kalau co-ferment, ngomong, gak apa-apa. I really do think it's an innovation. Lu mau bikin kopi lu rasa strawberry, it is nice in milk. It is okay kok. Dan honestly di Barista Championship, orang di milknya banyak yang pakai itu. I hope one day aku gak sampai pakai itu, even buat susu gitu. Cuman sekarang tuh yang aku sangat antipati, sangat kontra ya. Dimana mereka ngomong itu double ferment, terus apa lagi ngomongnya? Double anaerobic, terus ngomongnya lagi thermoshock, which is thermoshock sebenarnya kalau di breakdown as in science kita ngomong debat scientificalnya, itu doesn't really do anything to the coffee. Itu cuman buang-buang listrik, air panas, tenaga kerja, mahal-mahalin kopinya. Terus juga apa lagi tuh? Banyak lah terms-termsnya gitu. Terus tiba-tiba keluar rasanya, deng melon, deng sakura. Jadi problemnya sebetulnya cuma di transparansi ya? Transparansi and traceability. Dan itu kan kita punya 3 core company, quality, traceability, dan transparansi itu core-nya di Aerosource. Kita benar-benar semua, ya specialty coffee yang selalu telling story ya sih. Kita selalu coba ceritain sama customer kita, ini loh, ini loh. Tapi kalau itunya burem dari source, dari kebun, then what's the meaning of all of this? Like the specialty coffee ini apa jadinya? Yang menggelikan adalah sekarang banyak ngomong sidra, keluar peach. Jadi orang beli sidra supaya dapat peach. Sidra itu nggak rasa peach dan sidra. Nah, jadi karena fermentasinya yang kayak gini, jadi orang jadi salah kaprah. Jadi orang bisa dibodohi dengan sidra double ferment dan ternyata itu bourbon. Sidra is not a bourbon. Sidra
sudah diteliti secara genetik, kemarin di JQ kelas sudah dibahas, adalah related dengan geisha. Jadi beansnya panjang-panjang. So kalau kita ketemu sidra yang gak elongated, itu udah pasti bukan. Bukan sidra. Udah pasti bukan. Dan sidra yang pitch itu gak panjang Pak, bulat kayak berbon. Saya apa? Ini apa? Gitu. Ada lagi Pakamara, nggak mau sebut mereknya lah. Pakamara competition keluarnya kayak cherry gitu. Beansnya nggak gendut. Pakamara seluruh dunia itu segini-segini. Kita tahu, dan kita tuh belajar. Dan aku beli Pakamara normal pun nggak segitu, besar, Pakas dan Maragogi. Iya, Maragogi P. Maragogi mah gede banget. Gede banget. Kopi gajah. Ya tapi mungkin mereka bisa klaimnya ya ini genetiknya lebih dekat ke Pakas. Ya keles. Ya masa sepanjang ini gitu, sepanjang ini ya, sepanjang perjalanan ini semua, lo tiba-tiba marah bisa kecil gitu, Iya, nggak bisa dong. Dan farm-farm yang baru bermunculan ini, yang dari luar negeri ini, yang dari negara tersebut, itu kita pikir semua ya, baru muncul 3-4 tahun belakangan ini loh. Masa iya nemuin varietal baru dan fermentasi baru? Gini deh, varietal baru deh, kita ngomongnya apa sih? Obligon lah yang paling viral deh. Secepat itu. Sorry to say, bukan aku sangat pro Cafe Granha, tapi Cafe Granha been here for a while. Di Kolombia itu dia sudah lama sekali, dan kenapa kalau dia tahu kopi itu segitu promisingnya, kenapa nggak ada dulu ditanam sama dia? Cafe Granha itu paling luas loh, Larina ada, Sidra ada, Bourbon ada. Berarti orang-orang melakukan itu ya for gimmick. Gimmick dan jualan yang tidak fair. Menurut aku nggak jujur. Iya, nggak jujur. Susah sih. Buat aku honesty itu core value manusia sih. Kejujuran adalah core value manusia. Lu orang udah sering bohong ya. Susah sih. Apalagi coffee industry itu kita kecil banget. Berarti orang kopi luar pun juga banyak yang bohong ini. Nah, kita sebenarnya banyak lah, makanya sekarang bagi dua kubu kan, yang nggak infuse dan yang nggak. Sebenarnya aku bukan masa infuse ya, traceability-nya, kejujurannya, transparansi. Tapi betul, semua orang yang pergi ke kebun yang notorious itu tidak menemukan bukti apapun kalau mereka infuse. But the taste is monin gitu, kayak Jack, Man gitu, Peach. Lah kita kan di dunia F&B udah lama ya Pak, ya. Maksudnya cium monin sama kopi gitu. Lah istriku aja yang bukan orang ya, F&B. Kita tahu kok, itu bau yang artifisial. Aku pernah nge-brew sekali, aku sini, cium apa? Monin, ini sirup Drew, ini sirup, dia nggak tahu, ini sirup monin dan peach nih. No, it is the championship coffee, aku bilang. Gila dia bilang. Ini dunia udah mulai error sih, cuman ya itu hak orang. Hak orang buat percaya, hak orang buat minum, you like it, you drink it, but kita di Aeroworks, kita nggak mau aja. Dan aku nggak pernah mau sampai kita correlated, bersinggungan gitu. Sampai beli pun kita, even gimana ya, kita nggak even mau ada sampai ini deh, bersinggungan gitu, kita nggak mau. I think aku bisa mengecewakan customerku sih. Itu, karena customerku yang stay sampai sekarang adalah senang kalau aku masih purist gitu. Aku nggak mau, aku sendiri aja emang minum kopi ya begitu-begitu aja ya, hitam gitu. Nggak mau ada yang susu campur ini campur itu. Aku ya susu, black ya black gitu. AB, aku orangnya AABB kan gitu kan. Jadi kamu nggak pernah nyampur kopi sama susu? Susunya dicampur-campur aku nggak pernah. Pernah nyoba, tapi aku menurut aku ya susu lah. Gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak suka susu kan? Suka banget. Itu gampang dipancing ya? Gak bisa, aku nggak bisa dipancing. Sudah gak bisa. Aku kalau ngobrol juga kayak gini sama Aang juga gak bisa dipancing sedikit, meleset pasti gitu. Tapi gitu lah, mengenai infused coffee itu mungkin yang semua orang tuh kalian tuh taunya aku benci rasanya. I actually appreciate the flavor. Wow, gitu bisa markisa gitu. Yeah. Tapi
please lah, jujur lah, kasih tahu. Kalau aku nggak sukanya bukan begitu. Kalau aku sih, ya aku selalu menganggap aku mungkin karena aku itu old school. Ketika aku minum itu, dapat rasa buah yang cuman satu jenis dan itu muncul banget. Loh, kopi tuh nggak gini loh rasanya. Iya makanya. Maksudnya, kita belajar dulu. Kita semua keracunan gara-gara esme lah. Dulu kalau esme di kelas. That blew my mind gitu kayak it was peach, but not this peach. Iya beda. Peach kayak di bayangan kita gitu kayak candied peach amazing gitu kayak bisa pink flowers, candied peach. Tapi nice gitu loh dan transcendingnya dari panas ke dingin itu nice banget. The thing with infused coffee, aku appreciate rasanya, tapi aku nggak suka karena panas ke dingin ya itu tok gitu, melon, strawberry, markisa ya. Terserah mau gimana ya begitu. Maybe it works in competition, tapi itu yang aku sayangkan juga sih. Ya tapi susah ngeceknya. Makanya mungkin di Badan Championship nggak diurus lagi. Nah, gitu. Terus kemudian kemarin aku juga ngobrol sama Pak Hindra Paulisar. Ya. Dia juga bilang, nah tapi orang itu selalu kampanyenya itu ngomongnya adalah, ya ini adalah gerbang untuk orang yang nggak minum kopi bisa minum kopi. Semua orang akan ngomong kayak gitu. What do you think? Menurutku betul, ada betulnya kayak gitu gerbang, tapi bukan itu cara mendidiknya. Kayak gini contohnya. Nggak harus gitu juga. Nggak harus kan? gitu contoh kayak misalnya you're doing a lot of coffee susu thing like with sugars. Apakah itu mendidik orang minum kopi? Tidak, itu mendidik orang minum gula. Iya. Itu mendidik orang. Sekarang itu walaupun ada segelintir yang akhirnya mulai mempelajari kopi dan meninggalkan itu ada. Betul. Tapi sekarang orang lebih addicted ke gulanya. Iya. Orang beli kopi susu. Even aku pun kadang ya kalau di roastery gitu, lagi sering banyak bikin menu yang gula, bisa nagih loh besok lagi bilang minta bikinin. Nah, kan aku goes kan. Nah itu nagih tuh. Because sugar dulu pas aku kuliah S2 tuh belajar namanya sugar tuh edik ya. Dia ada maksudnya dia bukan bikin craving di sini. Ini. Kan kalau di media kan ngomongnya sugar bikin craving di otak, enggak, ini loh. Palat kita loh kan. Manis ya. Pengen manis. Iya itu. Kita kan juga apalagi habis olahraga nyari gula banget kan. Padahal nggak seharus itu. Mending cari protein sebenarnya. Cari telur, cari susu protein, cari source of sebenarnya karbohidrat yang lebih baik gitu sebenarnya gitu. Cuman menurutku ya itu kayak ya tapi gimana ya orang yang belum minum kopi dikasih infuse lah ya iya memang kenapa karena mereka bisa relate. Iya. Melon nih, bener gua ngerasa melon jadi lebih ini gitu tapi is it gitu. Tanda tanya, is it? Iya gitu masa iya. Ya tapi ketika dikasih kopi beneran nanti gimana dia? Itu dan masalah kan sebenarnya kopi adalah tanaman dan tanaman itu produk biologis yang sebenarnya core-nya adalah terroir. Apa? Terroir, tanah, iklim, microclimate, nutrisi tanah. Ya itu yang mendukung itu dia. Yang penting sebenarnya. Itu yang penting dan beda. Tadi kita bahas tuang lagi. Segitu bedanya. Yang merah pol petiknya. Dan itu nggak bercanda. Ya begitu. Double sword. Nanti aku kayak aku kemarin ke banyak kebun tuh sepanjang tahun ini karena aku benar-benar nanti Januari mau showcase kopi Indonesia benar-benar. Karena ini aku jelasin juga karena aku tuh selama bertahun-tahun ini kan kita Januari sampai Juni kan showcase-nya kopi Central American. Ya. Tahun ini aku benar-benar ngerasa aku beli Central American dan aku rasa kayak ngapain ya nyampe. Dan hari ini tuh kopi Indonesia tuh nggak kayak 10 tahun yang lalu loh, beda banget tuh. Aku awal tahun ini kan aku kan banyak kopi Central American. Aku cicip. Aku bilang nyampe sini udah age. Dan kalau aku QC kan habis roasting selalu blind tuh. Every time aku cupping selalu yang enak kan aku buka nih kartunya. Indo. Lokal kita. Kenapa? Ya ngapain gue jauh-jauh? Sok-sokan mau ke Panama, ke Kolombia. Ini dulu loh, dalam negeri loh, pergi gitu loh. Memang gue selalu pergi kan, cuma kali ini benar-benar aku khususkan buat, kita benar-benar mau doing this lots gitu, atau beli lot yang ada.
Kayak tuang tuh aku nggak bikin lot baru kok. Aku beli lot yang ada. Lot Cuman yang aku ada. minta sama Andre tolong dipilihin yang sesuai profil yang aku mau. Aku nggak mau terlalu fermen, aku mau bersih, aku mau manis. Terus ya kita sikat semua, kita habisin gitu. Oke, ini lot yang kita punya. Ya kalau request memang harus komit Harus ngambil habis, ya, habis harus sih. ambil. Payolan juga kita bikin. Payolan bikin, Mas Dedi kita beli lot biasanya karena Mas Dedi punya bersih banget, natural. Sama pas ke Banyuwangi itu ya sekalian. Terus Kang Irwan mah itu setiap tahun. Tapi kalau memang prosesor mereka memproses kopinya dengan benar itu memang beda. 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 Dan semua orang yang saya kunjungi itu benar-benar apa ya, menyentuh. Iya, hati karena saya memang gitu. aku kan nggak terlalu into di hulu kan sebenarnya. Jadi ketika aku mulai main roasting itu dapat tuang itu lihat fisiknya aja udah happy ya kan. Harus pergi. Wah, rasanya gimana nih? Pasti cobain, boom, anjing ini memang beda nih. Harus pergi ke origin, apalagi ke Flores ya. Itu cantik sekali. Dan Flores itu benar-benar ngebuka mata kita kayak kayak orang-orangnya pun baik-baik gitu. Yang kita kalau tanya ke kebun gitu, kita Pak tahun ini gimana? Puji Tuhan. Baik. Senyum gitu loh. Senyum gitu. Dan ini baru mau panen, tahun ini pasti banyak gitu. Positif. Jadi dia tidak menjual kesedihan. Dia positif, dia bersyukur sama Tuhan, Tuhan kasihan. Kita tanya begini, Pak ini pupuk ini gimana? Kita memang nggak bisa dan dengan pergi ke kebun kita jadi nggak idealis, resek gitu sama kebun. Harusnya gini dong, harus gini. Lu coba aja ke kebun. Kebun di Flores terjal begini, pupuknya gimana? Pak ini pupuknya gimana? Inilah kompos ceri dari atas, daun, tanah, aduk, disiram air aja, jadi turun. Ntar kalau kena hujan biar Tuhan Allah berkehendak katanya gitu. Iya bener, kita ketawa betul gimana? Masa di sekop satu susah. Dia landscape-nya tuh nggak kayak Jawa Barat yang lumayan nggak sestip itu. Iya. Harus begini loh. Orang metik mau jatuh. Kalau kita ke daerah-daerah memang kita jadi timur, tahu ke daerah timur kesulitannya mereka. Sulit ke daerah Indonesia Timur tuh sulit Paul. Infrastrukturnya, logistiknya itu yang beban. Bayangin, ini salah satu contoh aja. Malino masih oke lah jalanan, tapi jauh. Dan Indah Kargo nggak di mana-mana. Oh Jawa Barat kan banyak loh. Iya. Kalau Flores dari kebun untuk processing ruteng itu 2 jam bawa ceri. Andre bisa jemput. Kalau penduduk nggak punya mobil, Andre bawa mobil jemput cerinya karung-karungan tuh. Selesai processing, ke Bajo itu 4-5 jam, Pak, darat. Itu nggak ada jalan lain, satu jalan tutup. Dan sekarang lagi ada buka tutup jalan, karena lagi perbaikan, itu bisa 6 jam. Makin lama. Parah. Beneran lu bisa tutup jalan sejam, ya berhenti di jalan itu sejam. Aku kemarin kena, pas lagi ke sana. Diem gitu, sejam gitu. Dia bingung nih, ngapain nih orang turis kalian, cuma ngapain di tengah jalan. Udah ke itu juga ya? Ke Papua juga udah? Papua belum. Papua pengen belum. Ke Mas Doli, kita setiap tahun juga ambil dari Mas Doli Karing. Tanah Papua Roastery, dia banyak tipikat-tipikat. You should go there. Pengen banget sih. Event BI kemarin ya, pengen banget. 2 kali gue udah di sana. Aku pengen. Gue udah 2 kali Jayapura. Aku pengen banget. Tapi memang aku nggak langsung lihat ke kebun, nggak. Cuman ya lihat ini di kotanya aja nih, Jayapura ini ya. Sebelum berangkat itu aku bayangin ya, loh Jayapura ini ibu kota dong, ibu kota provinsi. Ya oke, mungkin daerah Papua yang lain itu mungkin ketinggalan, tapi Jayapura harusnya enggak dong. Begitu sampai sana itu, kayak kota Batu tahun 80-an. Bener-bener ketinggalan loh. Bener-bener ketinggalan. Jadi ya mereka punya kopi, tapi untuk pemrosesan, untuk apa itu ya enggak terbatas. Gitu. Semuanya terbatas. Dan aku tuh senangnya dengan segala keterbatasan yang mereka masih senyum. Puji Tuhan. Aku kan rasanya adem gitu ya, dan kita ngeliat ini loh gitu loh. Mereka nggak mencoba menjual kesedihan, tapi mereka bersyukur sama keadaan dan mereka melakukan yang terbaik loh untuk. Dan mereka segitu bangganya loh dengan hasil-hasil daerah mereka itu. Luar biasa. Ruteng juga sekecil itu. Ruteng yang tiap hari kalau aku sama Andre makan cuma 3 tempat. Apa sih? Aku lupa nama restorannya, Chinese.
satu hotel makan Indo Chinese juga, satu lagi sepupu Andre jual sate babi enak banget. kipas langsung kasih situ makan tarik gitu. Tapi itu gila sih baju route tank ke baju 5 jam, 5-6 jam dari itu mesti pakai tol laut ke Surabaya baru darat biar hemat kos pakai darat ke Jakarta buat distribute. Itu gila loh. Wah, itu gila loh. Dan kan selalu mau kliennya si Andre di Medan di mana ya? Jakarta. Gudangnya kan Jakarta. Yes, kalau mereka benar-benar serius ya, hasilnya pun juga nggak main-main. Lain, beda-beda. Kayak kita nggak usah jauh-jauh. Kita di kafe bikin kopi serius aja lain kok mau yang asal. Lain banget. Kita bikin pakai hati. Apa sih ngomong? Ya pakai hati. Ya ngomongnya gitu, pakai hati. Ya, lain. Lo lagi patah hati itu kopi kayak ya pahit semua. Pahit. Tapi terus sekarang ya dengan apa yang kamu create sampai hingga hari ini tuh ya, terus dari progres kamu ini, mami kamu ngelihat kamu gimana nih? Happy dong harusnya. Aku sebenarnya ya, hopefully I made her proud, hopefully I made her happy. Itu aja, aku sangat. Dan aku seneng maksudnya sekarang bisa bawa mami jalan-jalan itu happy loh. Itu sebuah pencapaian. Bisa kirim uang ke mami itu happy. Bisa apa ya, kayak doing business sama mami itu happy. Doing business sama dia fair loh, fair. Ini kalau maksudnya kan dari nol nih. Bisa doing business sama dia itu happy. Karena mami juga orang yang mau tahu, lu pinjem duit gue ya lu balikin aja. Dan gilanya mama saya. Dia nggak ngemanjain, udahlah pakai aja. Oh, enggak. Ditagih dong. Oh, enggak. Justru mamiku manjain, tapi karena aku, ya puji Tuhan akunya tahu diri ya. Jadi aku harus balikin, mami ya. Dia pinjemin kayak misalnya dia financing kayak ini deh. Namanya kita investor, kita owner berdua, kita pasti ada injek saham kan. Dia tuh nggak mau dibungain. Mami nggak mau dosa ya? Loh aku bilang ya? Aku bilang ya enggak dong. Bisnis sama orang tua. Mami pinjemin company ini uang, aku harus balikin lebih besar daripada bank pinjemin kita dong. Jadi biar tapi kalau orang tua nggak mau dong digituin, nggak mau dong. Aku mau bikin lu lebih cuan daripada lu taruh deposito. Enggak, dia nggak mau. Dia pinjemin lu 100, ya lu balikin 100 sudah cukup. Dia nggak mau. Mami nggak mau dosa ya. Nanti mami masuk neraka. Nggak mau. Udah, gue bilang lu jangan berisik. Nanti gue beliin apa lah pokoknya bunganya. Gue beliin apa pokoknya. Gue bilang. I'm really happy loh. Aku bisa kadang. Tapi mami kamu suka nggak minum kopi? Enggak kan? Enggak. She hates my coffee. Dia nggak ngerti minum kopiku. Dia nggak ngerti aku bisa beli kopi jutaan. Plek-ketiplek mamiku juga gitu. Enggak. Mamiku itu juga sama. Walaupun aku punya coffee shop, ini kopi gini-gini. Gak ada doyan. Enggak, mami di rumah masih minum Nescafe. Saset Bang Drew. Nescafe. Cuman mamiku itu seneng ya kalau mamaku. Kayak kemarin ke Jayapura, beliin kopi Papua. Aku udah tahu maunya dia apa. Aku cari yang komersil. Iyalah. Cariin, gue butuh nih buat oleh-oleh. Robusta kayak pokoknya yang komersil dari Papua. Itu suka? Wah suka banget. Suka. Aku ke Toraja, titip kopi ya. John, Cendra, John, yang komersil. Ada. Oh ini ada nih, yang udah bubukan, yang ini blend, yang ini robusta. Udah coba ya. Pas lagi oleh-oleh ya buat Cendra, lengkap dia. Pasti ada dia gitu. gitu. Enak-enak lagi. Tetap mami kayak gitu, nggak pernah suka kopi yang tak bilangin, anakmu ini udah ahli kopi gini-gini. Mami nggak suka. Iya. Ini loh yang bener. Nggak suka. Asam dulu nggak enak gitu. Lu apa sih di mama nggak ngerti. Dia ke kafe ya, ice latte mentok. Pakai gula. Itu udah nggak mungkin enggak sih. Itu udah pasti ya. Oh, masih minum gula? Oh, of course. Ya nggak bisa. Dia nggak bisa. Tapi sekarang udah kemarin udah sempat stroke 2019 kan. Aku bilang ya kurangin lah. Tapi dikontrol nggak gula? Kontrol. Oh mami sekarang justru puji Tuhan karena udah stroke justru sekarang darahnya bagus banget. Kayak dijaga banget deh. Nice. Kayak pas di rumah sakit tuh diajarin makan jam 6 terakhir kan. Sekarang beneran jam 5 tuh udah. Aku pun jam 5 udah terakhir makan.
Bisa ya udah. Bisa, ya. bisa. Aku dulu ragu Mami bisa. Bisa. Justru dia yang diajak makan malam nih sekarang. Makannya kayak ya sekedarnya lah ya. Ya, puji Tuhan lah, puji Tuhan sehat. Ya. Intermittent juga nih berarti. Gak bisa. Aku sekarang kan udah GERD 2 kali kan masuk rumah sakit. Jadi, tapi kemarin gini. Udah kena GERD 2 kali, jadi aku makannya banyak. Naik tuh berat tuh. Padahal goes kan sering tuh. Naik berat, terus kemarin ke dokter gizi, consult. Justru, ya makan gak apa-apa 3 kali. Aku tetap, tapi malam terakhir jam 6 sih. Tetap. Ya. Tapi ya itu komposisinya proteinnya lebih banyak. Tapi bukan berarti malam terakhir jam 6, jam 8 martabak, enggak dong. Oh enggak. Soalnya aku pagi kan goes subuh kan. Yeah. Aku begahan orangnya. Jadi kayak kalau makan jam 7, jam 8 kan. Paginya tuh kayak gitu berat. Duduk kan sebelum goes kan jam 4 duduk dulu boker kan lama gitu. Gak bisa. Emang susah sih, habit. Begitu kan udah kebentuk habit lah. Iya, karena biologi tubuhnya udah begitu. Benar. Udah terbiasa gitu. Oke, Andrew. Thank you banget lo ya. It's an honor akhirnya lo kita bisa ngobrol No Cincong. It's my pleasure lah, finally bisa di podcast No Cincong. Thank you. Ya kita sih selalu kalau ketemu sih ngobrolnya sih nggak mungkin yang seserius ini sih. Kita nggak akan ngobrolin ini. Susah ketemu Ko Willy, Aang. Kita nggak mungkin ngobrolin nggak bisa. Kalau kalian tuh susah, sama siapa lagi, semua ngawur. Tapi aku nggak pernah jaim sih, ya apa adanya aja, ngomong aja. Real life. Oke, terus ya mudah-mudahan banyak insight baru ya, terutama buat para roster, buat teman-teman yang ingin ya mau main green bean, mau roastery, mau apa, semoga bisa jadi pencerahan juga buat mereka. Semoga selalu bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Oke, amin. Kita closing ya. Oke, teman-teman, thank you udah menonton pada episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No Cincong. Salam No Cincong. Bye-bye.